Ya, dan untuk mengetahui sejauh apa perkembangan inovasi anak bangsa bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan COVID-19 di tanah air, kita telah terhubung dengan Bapak Bambang Brojonegoro, selaku Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Riset Nasional via sambungan Skype. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bambang, apa kabar? Baik, Ya, selamat pagi, Pak. Ya, Pak. ya Pak Bambang, ini kalau kita lihat kan Kemenristek dan Badan Riset Nasional ini membentuk konsorsium COVID-19. Apa tujuan dari dibentuknya konsorsium tersebut, Pak Bambang? Ya, tentunya kondisi yang terjadi kali ini agak berbeda, yaitu pandemi global. Artinya kejadian ini terjadi di hampir semua negara di dunia. Dan kemudian kita melihat kenyataan di lapangan, ada beberapa alat kesehatan maupun keperluan untuk pengobatan yang tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada impor. Sehingga mau tidak mau harus ada kemandirian dari kita untuk menyediakan baik alat kesehatan maupun obat maupun terapi yang dibutuhkan. Karena itulah kami mendorong anggota konsorsium untuk melakukan inovasi terutama agar untuk beberapa hal seperti ventilator yang sangat kekurangan, demikian juga untuk percepatan tes, ya baik tes PCR maupun tes yang sifatnya rapid, maka pengembangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, siapa saja pihak yang tergabung dalam konsorsium ini, Pak Bambang? Ya, garis besarnya ini terdiri dari perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian, ya terutama lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi Ristek, seperti LIPI dan BPPT. Kemudian juga kita mengajak para BUMN, baik sebagai mitra industri maupun juga sebagai mitra penelitian, demikian juga swasta. Dan tentunya karena ini ranah kesehatan, kita juga mengundang baik asosiasi profesi terkait kesehatan dan juga rumah sakit. Ya. Iya, Pak. Sejauh mana perkembangan riset yang dilakukan oleh konsorsium COVID-19 dan realisasinya kira-kira berapa lama lagi, Pak? Ya, beberapa sudah selesai, baik selesai prototipenya sampai kepada pengujian. Pengujian dilakukan tentunya oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita fokus pada alat kesehatan, misalkan ventilator, itu sudah ada 5 ventilator yang statusnya sudah selesai uji alat dan sedang dalam penyelesaian uji klinis di Kementerian Kesehatan. Sehingga rencananya mungkin bulan Juni kita sudah bisa produksi dalam skala besar untuk kebutuhan di berbagai rumah sakit di tanah air. Kemudian untuk test kit, baik untuk rapid test kit maupun yang PCR test kit, dua-duanya juga sudah dalam uji validasi namanya, sudah diproduksi kira-kira 10.000 unit masing-masing, sehingga kalau akhir bulan nanti kita sudah mendapatkan izin edar, maka produksinya bisa ditingkatkan sampai 40 dan 50.000, ya, sehingga untuk kebutuhan tes dalam skala besar, baik yang rapid maupun PCR, mudah-mudahan sudah bisa mempergunakan yang diinovasi oleh anak bangsa. Ya, apakah kemudian ini Pak Bambang juga melibatkan para peneliti dari negara lain atau memang khusus para peneliti di Indonesia sendiri, Pak Bambang? Kalau yang saya sebutkan tadi itu murni kerja dari peneliti Indonesia, dan yang mungkin perlu kita apresiasi, mereka praktis mengerjakan itu dalam waktu yang sangat singkat. Mereka memulainya sebagian besar pada bulan Maret, sehingga kalau kita hitung kondisi hari ini, mereka kira-kira membutuhkan 2 bulan sampai prototipe dihasilkan dan kemudian diuji. Dan kemudian juga mereka mengikuti semua prosedur yang diminta oleh Kementerian Kesehatan dalam pengujian. Jadi apresiasi yang paling tinggi adalah mereka bisa melakukan inovasi dalam waktu pendek untuk kebutuhan yang memang mendesak. Baik, untuk penelitiannya sendiri atau mungkin nantinya proses produksinya sendiri, Pak, apakah semua akan dilakukan oleh pusat atau nantinya akan diadopsi oleh daerah juga? Kalau mengenai produksi tentunya artinya begini, kami dari komunitas riset dan inovasi fokus sampai prototipenya dihasilkan dan kemudian diuji, selesai diuji oleh Kementerian Kesehatan misalkan. Ya. Nah, untuk memperbanyak atau memproduksi dalam skala massal, maka kita bermitra dengan industri, baik swasta maupun BUMN. Dan kemudian setelah diproduksi, maka yang
produk hasil produksi tersebut, apakah ventilator ataukah test kit, itu nanti dilakukan pengadaan oleh Kementerian Kesehatan, baik di pusat maupun di daerah, maupun langsung oleh rumah sakit misalnya. Baik. Oke, Jadi Pak ada Bambang. kerjasama ya Ya. antar trans kementerian. Ya, Ya, itu apakah nanti makanya kita kemudian triple helix kerjasama antara peneliti, kemudian pemerintah, dan juga dunia usaha. Betul. ya, apakah nanti ke depannya juga ada target yang harus dipenuhi untuk berapa banyak kuantitas dari produk-produk tersebut, Pak Bambang? Tentunya kalau untuk ventilator dan test kit, kita akan selalu menggunakan acuan yang dimiliki baik oleh gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan. Berapa yang mereka butuhkan, itulah yang kami coba penuhi. Tapi tentunya kami tidak hanya berhenti pada produk-produk yang saya sebutkan tadi. Masih banyak upaya lain dalam jangka waktu dekat ke depan yang harus kita lakukan sehingga ketergantungan kita terhadap impor, terutama alat kesehatan, pelan-pelan bisa dikurangi. Baik, Ya. apakah ada komunikasi juga dengan badan riset dari negara lain untuk bisa mungkin mengadopsi apa yang mereka lakukan atau mungkin juga bisa mengombinasikannya dengan kondisi yang ada di Indonesia, Pak? Sejauh ini yang ada kerjasama dengan luar itu terkait dengan vaksin. Ya, karena memang ini bukan pekerjaan yang mudah, ya, Betul. ini pekerjaan yang maha berat, sehingga untuk vaksin memang kita juga membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak luar. Kemudian kalau untuk obat, memang ada kerjasama tapi tidak langsung, jadi sifatnya lebih banyak kepada para peneliti kita yang kemudian melakukan clinical trial terhadap obat-obatan yang sudah dipakai di berbagai penjuru dunia. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang produk ini sendiri, apakah memang nantinya ini inovasi hanya terfokus pada COVID-19, Pak Bambang? Tentunya tidak. COVID-19 ini mungkin adalah momentum untuk pertama kalinya ada ekosistem untuk membangun industri alat kesehatan di Indonesia. Mengingat selama ini industri alat kesehatan dan industri bahan baku obat itu 90% lebih tergantung impor, ya, sehingga insentif untuk memproduksi dalam negeri hampir tidak ada. Nah, dengan adanya COVID ini, maka ada kebutuhan untuk memproduksi alkes maupun obat di dalam negeri, dan kita harapkan dengan COVID dan penyakit lainnya, kita terus mengembangkan ekosistem ini sehingga pelan-pelan kemandirian kita dalam alat kesehatan maupun dalam bahan baku obat itu mulai bisa dibangun. Ya, tentunya ini bukan pekerjaan jangka waktu pendek, ini pekerjaan jangka menengah panjang, sehingga mau tidak mau kita memang harus berupaya agar inovasi diarahkan pada kemampuan kita sendiri untuk menghasilkan alat kesehatan yang paling dibutuhkan di Indonesia, demikian juga obat. Baik, kalau kita lihat dari harapan masyarakat sendiri lah vaksin gitu ya Pak yang begitu ditunggu-tunggu. Untuk harapannya sendiri vaksin ini bisa ditemukan secepatnya mungkin dengan peneliti-peneliti yang ada di dalam negeri dan sangat mumpuni. Apakah ini ada harapan mungkin akan dilakukan produksinya atau akan ditemukan formulanya dalam waktu dekat Pak? Kalau vaksin ini memang timetable-nya belum bisa dipastikan, ya, karena ini membutuhkan tidak hanya penelitian yang mendalam, yang seksama, tapi juga yang tidak kalah penting adalah pada uji klinis, terutama uji klinis pada manusia yang tentunya bisa memakan waktu yang sangat panjang, ya, karena fungsi vaksin adalah mencegah kita dari diserang penyakit COVID-19. Karenanya kalau dalam timetable kami masih mengagendakan paling cepat itu sekitar pertengahan tahun depan 2021 untuk bisa menghasilkan barangkali prototipe dari vaksin itu sendiri. Dan sekali lagi kami juga terus membuka kesempatan untuk kerjasama dengan pihak luar untuk bisa mempercepat ketersediaan vaksin tersebut. Baik, nanti kita akan melanjutkan obrolan dengan Pak Bambang Brojonegoro selaku Menristek tentang inovasi karya kesehatan karya anak bangsa yang sangat luar biasa untuk pandemi COVID-19 dan kedepannya.